Hai, kembali lagi ke channel Sivana Aprilia. Kali ini aku mau mereview novel Cantik Itu Luka. Novel Cantik Itu Luka ini penulisnya yang bernama Eka Kurniawan. Eka Kurniawan itu lahir di Tasikmalaya tahun 1975. Ia menyelesaikan studi dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada tahun 1999, menulis novel, cerita pendek, esai. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke lebih dari 30 bahasa dan memperoleh penghargaan. Jurnalnya yang bisa diikuti yaitu di www.ekakurniawan.com. Jadi novel Cantik Itu Luka ini itu memiliki genre romantis, lalu sejarah serta realisme magis. Pada novel ini tuh menceritakan mengenai kisah sejarah kolonialisme di Indonesia, dimana mengenai seorang perempuan yang bernama Dewi Ayu. Dewi Ayu itu merupakan sosok yang sangat cantik, tapi kecantikannya tersebut bukan sebagai untuk menguntungkan, tapi malah menjadi malapetaka bagi dirinya serta keturunannya. Karena tokoh yang Dewi Ayu ini cantik, dirinya itu sebagai pelacur bagi para tentara Belanda dan Jepang pada masa saat itu. Namun Dewi Ayu ini karena kecantikannya, ia menjadi seorang pelacur yang ternama dan bayarannya pun mahal dan sangat banyak pelanggannya. Dari hasil pekerjaannya menjadi seorang pelacur tersebut, Dewi Ayu ini memiliki 4 anak yang tidak diketahui siapa bapaknya. Anak dari Dewi Ayu ini itu pun tak kalah cantik dengan ibunya. Namun anak keempatnya ini memiliki nasib yang bertolak belakang dengan nasib sang ibu dan ketiga kakaknya. Cantik memiliki rupa fisik yang buruk bahkan sendari ia baru lahir. Anak keempatnya ini memiliki kulit hitam, legam, hidungnya tidak tampak seperti hidung manusia. Orang-orang melihatnya agak merasa ngeri. Namun bagai sebuah ironi, Dewi Ayu menamainya Cantik. Jadi Dewi Ayu ini menamai anak keempatnya itu dengan nama Cantik. Nah, singkat cerita, setelah melahirkan anak keempat tersebut, Dewi Ayu meninggal dunia. Namun setelah 21 tahun ia bangkit kembali dan ia menguak sebuah kutukan dan tragedi pada masa kolonial tersebut. Alur dari novel ini tuh maju mundur dengan berbagai kompleks konflik yang berbeda. Dalam cerita novel ini, tokoh itu memiliki peran yang sangat besar. Nah, jadi menurut saya kelebihan dari novel Cantik Itu Luka, menurut saya itu pada penulisannya itu rapi, lalu walaupun alurnya maju mundur itu tidak membingungkan. Dan kelebihan selanjutnya menurut saya itu novel ini tuh menceritakan sebuah sejarah pada masa kolonialisme di Indonesia.
Lalu novel ini juga menceritakan genre yang horor, kisah cinta. Lalu karakter dalam novel ini tuh menarik, unik, dan kuat sehingga membuat penasaran para pembaca. Mungkin itu sih kelebihan yang saya dapatkan dari saya membaca novel tersebut. Pesan moral yang dapat saya ambil dari novel Cantik Luka ini itu, menurut saya yang pertama itu, cantik itu bukan segalanya. Lalu bagaimana cara kita memanfaatkan kecantikan tersebut dengan baik. Lalu apa yang kita buat di dunia ini, itu pun hasil yang kita dapat. Jadi menurut saya karma itu ada sih. Karma baik pasti akan berbalik baik kepada kita. Karma buruk pasti akan berbalik buruk kepada kita. Lalu dari novel ini tuh bahwa jangan melihat seseorang dari luarnya saja ataupun dari pekerjaannya, tapi lebih tepatnya kita harus saling menghargai apapun itu pekerjaannya, apapun itu kekurangannya, pasti di dalamnya itu pasti ada kelebihannya dan ada kebaikannya. Mungkin itu yang dapat saya ambil dari review novel Cantik Itu Luka kali ini. Selamat jumpa kembali.